Untuk berikutnya kita akan membahas mengenai konversi gelombang seismik pada bidang batas. Nah, ini mungkin sedikit perlu mengingat-ingat hukum Snellius ya. Dikarenakan struktur bumi sendiri itu tidaklah homogen, akan tetapi berlapis, bahkan sampai pada struktur chaos, maksudnya tidak terstruktur dengan cukup baik, bisa kita kira-kira kayak gimana itu, tapi selalu berubah sepanjang waktu. Dan karena sangat bergantung pada proses pembentukan batuan seperti proses pengendapan, ada juga konveksi mantel dan juga proses subduksi dan sebagainya. Jadi always changing gitu. Jadi sudah tidak homogen, tidak homogen ini disebabkan oleh karena sifat dari atau dinamika dari bumi itu sendiri yang selalu berubah karena emang reaksi yang berada di dalam buminya yang baik itu dalam proses pengendapan maupun konveksi mantel itu proses subduksi yang bisa menyebabkan perubahan pada tiap-tiap lapisan di dalam buminya itu sendiri ya. Dan karakteristik ini sendirilah yang menyebabkan keunikan dari gelombang seismik itu ketika dia menjalar melalui bidang batas antara dua medium atau dua lapisan yang berbeda. Jadi kalau mau digambarkan secara simpel, ini hanya gambaran simpel saja bahwa suatu gelombang seismik itu yang melewati suatu batuan akan mengalami fenomena fisis seperti refleksi, ya, direfleksikan, dipantulkan, kemudian ditransmisikan, diteruskan, mengalami difraksi, ya, kemudian mengalami interferensi, jadi dan lain-lain. Jadi difraksi akan pecah, akan kemana-mana, mungkin berubah komponen gelombangnya. Kemudian interferensi juga dia akan berpadu dengan gelombang lainnya, gelombang seismik lainnya yang menghasilkan satu gelombang baru, bukan gelombang baru, jadi membentuk suatu gelombang dalam tanda kutip baru yang mungkin memiliki karakteristik bisa dibilang beda dengan karakteristik gelombang pembentuk dari interferensi, hasil dari interferensi, bentuk dari gelombang hasil interferensi tersebut ya. Ini adalah diagram sederhana, sangat sederhana, bagaimana gelombang seismik itu, sini sumbernya adalah Palu Godam. Dia akan, sumber seismik ini gelombangnya akan menjalar ke dalam bumi maupun dia akan menjalar di permukaan berupa air wave, direct wave yang langsung dari sumber ke receiver, ataupun si gelombang seismiknya ini akan menjalar dulu ke bawah, ya, kemudian terrefleksikan dan baru terekam, atau gelombang seismik ini diperhatikan oleh warna merah ya, tanda panah merah kecil, kemudian juga akan mengalami transmisi ya, kemudian mengalami refraksi yang dan baru terekam oleh instrumen di permukaan buminya. Dan kalau kita lihat secara spesifik dari masing-masing gelombang seismik ya, ini adalah salah satu contohnya. Jadi misalnya ada gelombang P, ya, insiden P atau ada gelombang datang P, ketika dia menjalar pada bidang batas dengan kecepatan dari masing-masing medium yang berbeda, di mana kecepatan medium 2 lebih besar daripada medium 1, maka yang terjadi gelombang P ini akan mengalami refleksi ya, dengan sudut refleksi sama dengan sudut datangnya. Dan selain itu juga si gelombang P ini akan mengalami refraksi ya, di mana sudut refraksinya itu berbeda dengan sudut datangnya. Kalau di sini dia lebih besar daripada sudut datangnya sendiri ya. Jadi itu perilaku yang terjadi, fenomena terjadi ketika suatu gelombang melalui bidang batas antara dua medium dengan karakteristik yang berbeda, kita mengalami refleksi maupun refraksi. Kalau kita mau lihat lebih detailnya adalah ini cukup penampang yang cukup rame ya, bisa dibilang. Jadi ini bicara mengenai, kalau di gambar sebelah kiri adalah bagaimana gelombang P itu selain mengalami refleksi, refraksi, juga mengalami konversi. Jadi dia
berubah dari P menjadi S, ya. Dan ini disebabkan oleh karena sifat yang berbeda antara dua lapisan itu sendiri. Jadi di sini litologi ada sebenarnya litologi 1 dan litologi 2 dengan nilai densitas, nilai kecepatan gelombang P, nilai gelombang S yang berbeda. Kemudian ketika gelombang P datang pada bidang batas, maka gelombang P akan direfleksikan dengan sudut refleksi sama dengan sudut datang, ya. Theta 1 aksen sama dengan theta 1. Kemudian juga gelombang P ini akan mengalami refraksi atau transmitted, di mana sudut theta 2-nya itu tidak sama dengan theta 1-nya, itu tergantung dari bisa dibilang dari kecepatan gelombang di medium 2 dengan medium 2 tuh mana yang lebih besar seperti itu. Kemudian juga mengalami konversi itu berupa reflected S wave dan transmitted S wave, yang tentu saja ini disebabkan oleh karena adanya perbedaan kecepatan gelombang S ketika menjalar di medium 1 dan medium 2. Dan hubungan antara sudut dari sudut datang dengan sudut refleksi, baik refleksi gelombang P maupun refleksi gelombang S, diperlihatkan pada persamaan di bawah yang tentu mungkin kalian sudah familiar dengan hukum Snell atau Snell's Law, di mana sin theta 1 per Vp1 sama dengan sin theta 1 aksen per Vp1 sama dengan sin delta 1 per Vs1 sama dengan sin theta 2 per Vp2 sama dengan sin theta 2 per Vs2, yaitu start dan sama dengan konstan atau ray parameter. Jadi perbandingan antara semuanya ini akan sama nilainya, baik untuk gelombang P dan S, ya. Nilai perbandingannya ya sama. Jadi kalau Vp dan Vs-nya berbeda, tentu nilai theta, nilai deltanya akan berbeda, ya. Kemudian di gambar sebelah kanan atas itu mirip dengan yang disajikan di gambar sebelah kiri, sedangkan gambar kanan bawah itu memperlihatkan bagaimana konversi gelombang SH, ya, ketika bertemu atau ketika dia menjalar pada bidang batas, di mana si gelombang SH ini akan mengalami refleksi dan refraksi juga, ya. Ya, mirip, komponen tetap gelombang SH, namun dia mengalami refleksi dan refraksi. Gitu. Jadi ini mungkin kelihatannya rumit ya pembahasan kali ini mengenai persamaan, kemudian mengenai perilaku dari karakteristik dari gelombang seismik itu sendiri, kemudian kita bicara juga mengenai bagaimana konversi atau perilaku dari gelombang seismik itu tetap bertemu pada bidang batas. Namun ini bisa dibilang bukan hal yang rumit gimana, karena bisa dijelaskan dengan rumus, ya kan? Tentu kita bisa pakai rumus ini untuk menjelaskan bagaimana perilaku dari gelombang ini, gelombang P ataupun S ketika bertemu pada bidang batas, dan ini kita aplikasikan ke dalam dunia nyata dalam segi eksplorasi migas maupun dalam studi seismologi seperti saya, di mana tentu saja bagaimana perilaku dari si gelombang P dan S ini bisa menggambarkan bagaimana keadaan antara bagaimana keadaan dari lapisan atau karakteristik lapisan di mana gelombang P ini mengalami refleksi atau refleksi pada bidang batas antara dua lapisan yang mungkin memiliki karakteristik berbeda. Oke. Nah, demikian perkuliahan hari ini. Mungkin ada banyak pertanyaan yang timbul untuk dari bahasan hari ini, namun bisa kalian mungkin kalau ada pertanyaan silahkan kalian email, atau mungkin kita punya WhatsApp group, bisa kalian ditaruh di WhatsApp group, itu bisa email saya secara langsung ketika kalian
mungkin melihat video ini dan timbul pertanyaan, mungkin kita yang dijelaskan itu masih kurang paham, kalian bisa langsung bisa mengirimkan pertanyaan kepada saya dan kita bisa bahas pertanyaan-pertanyaan kalian atau hal-hal yang belum kalian mengerti tadi pada pertemuan berikutnya di mana kita bisa ketemu face to face gitu ya. Oke, itu demikian perkuliahan hari ini. Terima kasih untuk perhatian kalian, untuk kesediaan kalian untuk melihat video ini dan mungkin untuk menyimak ya dan untuk mungkin kalau ada pertanyaan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan di mana kalian mungkin kurang paham akan penjelasan saya. Sebelum kita akhiri, saya akan ada tugas seperti saya sampaikan di WhatsApp grup kita dan saya akan jelaskan sedikit bagaimana pengerjaan tugasnya. Sebenarnya detailnya sudah ada di Mas, namun saya akan coba mengarahkan sedikit lah bagaimana cara mengerjakannya. Oke, saya coba slide berikutnya ya. Ini adalah tugasnya, deskripsinya. Jadi mungkin kalian ingat kita tadi ada bahas mengenai sumber gelombang seismik, tapi yang saya bahas hanyalah mengenai active source and passive source. Ada yang satu yang belum saya bahas yaitu mengenai ambient noise. Ini cukup dibilang studi yang sangat menarik karena kita tidak menggunakan sumber alami ataupun sumber buatan ya, tapi menggunakan adalah bisa dibilang ambient noise itu yang adalah sumber yang bisa dibilang sebagai sumber yang gelombang seismik yang mix gitu ya, tidak diciptakan tapi juga ada di situ seperti itu ya, tidak alami tapi juga ada, bukan disebut alami tapi juga adalah buatan ya, sebagai di sini contohnya antara lain adalah gelombang pasang surut kan, wind, ocean waves, dan kemudian urban noise itu misalnya gerak langkah kita, misalnya gerak kereta gitu ya, ketika kereta berjalan mengalami dia menghasilkan getaran dan menghasilkan sumber gelombang seismik itu sendiri. Dan ambient noise ini sendiri sudah banyak dipakai dalam sebagai salah satu sumber gelombang seismik untuk studi seismologi. Nah, untuk tugas kali ini saya minta kalian untuk mengerjakan secara berkelompok. Yang diminta adalah membuat esai singkat yang berkaitan dengan salah satu ambient noise dan kaitan dengan studi seismologi. Jadi kita tidak membahas ambient noise. Itu ya salah satu kalian bisa ambil contoh dari ambient noise sendiri, entah kalian ambil tidal waves atau wind atau ocean wave atau urban noise atau yang lainnya. Mungkin kalau kita cari cari di internet ambient noise, kalian bisa disajikan berbagai macam contoh ambient noise gitu. Kemudian tapi yang dimaksud di sini adalah kalian membuat esai mengenai salah satu dari ambient noise tadi dan terkait dengan studi seismologi. Studi seismologi berarti istilahnya studi, kita bicara definisi seismologi adalah bicara mengenai bagaimana seismik itu atau gelombang seismik itu dipakai untuk mempelajari bumi gitu ya. Kaitannya dengan gempa boleh, berkaitan dengan mempelajari lapisan-lapisan bumi boleh. Jadi yang berkaitan dengan seismologinya. Esai yang diminta adalah minimum 800 kata. Apakah boleh lebih 800 kata? Boleh. Kurang tidak. Nah, dan ini di luar dari jumlah kata untuk menulis referensi. Ya, kan ada nanti referensinya apa saja gitu ya. Nah, itu di luar itulah. Jadi kontennya sendiri adalah minimum 800 kata. Sumber referensi yang dipakai harus dari peer review jurnal, baik jurnal nasional maupun internasional. Jadi kenapa saya mengharuskan kalian seperti ini, karena kalau kita bicara artikel di website atau di apa gitu ya, itu belum tentu dari sumber yang terpercaya atau mungkin hanya sekedar opini, tapi bukan fakta yang disajikan. Tapi kalau udah peer review journal itu tentu sudah melalui penelitian, sudah ada data yang jelas yang dipakai, yang diolah, dan dianalisis, dan itu sudah, kalau disebut dengan peer review berarti sudah sudah di challenge, sudah ditantang oleh para ahli atau para reviewer mengenai keabsahan, mengenai kesahihan, mengenai bisa dibilang mengenai
kredibilitas dari data yang dipakai, pengolahan data yang dipakai, dan juga hasil yang diperolehnya. Jadi bisa dibilang cukup kredibel kalau peer review jurnal itu, baik mengenai data, metode, dan hasilnya. Dan esai ini dibuat oleh kelompok, di mana kelompoknya terdiri dari maksimum 3 orang. Dipersilakan kepada kalian untuk membentuk kelompok baru atau mau kelompok yang sama seperti tugas kelompok sebelumnya. Dan esai ini dikumpulkan sebelum tanggal 16 Maret, berarti sebelum hari apa? Hari Rabu ya, pada hari Rabu sebelum jam 23.59, berarti intinya sebelum tanggal 17 Maret 000 melalui emas .id. Saya harapkan kalian bisa mengumpulkan tepat waktu, karena keterlambatan mengumpulkan esai ini akan mendapat pengurangan nilai 10% untuk setiap keterlambatan 30 menit. Ya, saya rasa waktunya cukup ya, seminggu untuk membaca jurnal, untuk mencari jurnal, membacanya, dan kemudian untuk membuat esai 800 kata. Oke, minimum 800 kata. Oke, demikian untuk uraian tugas kalian untuk tugas 2 ya, tugas 2 kelompok ini. Saya harap kalian bisa mengerjakan dengan baik, bisa mengumpulkan dengan tepat waktu juga, dan sekiranya kalian ada pertanyaan yang berhubungan dengan tugas ini, tentu saja silakan tanyakan langsung ke saya, baik melalui email maupun melalui WhatsApp group. Demikian. Terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih untuk kesediaannya untuk belajar secara asinkronus di pertemuan kali ini dan melihat video ya. Terima kasih juga untuk kejadian, tapi saya rasa kalian akan mengerjakan tugas dengan baik. Terima kasih untuk partisipasi kalian untuk mengerjakan tugas tugas ini. Oke, baik. Terima kasih dan selamat siang.